Halo, selamat siang saudaraku. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Lugen Sunarto di sini. Saudaraku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan masalah ide pokok, paragraf, dan kalimat utama. Ini perlu saya sampaikan karena masih banyak para siswa yang masih menyamakan konsep antara ide pokok paragraf dengan kalimat utama. Keduanya dianggap sama, padahal itu berbeda. Begitu. Baik, langsung saja saya mulai, saudaraku. Paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan yang kedua beberapa kalimat penjelas. Jadi kalau di bawah ini sebuah bacaan atau paragraf misalnya terdiri atas ide pokok atau gagasan utama atau pikiran utama yang berada di dalam kalimat utama dan ide penjelas atau gagasan penjelas yang berada di dalam kalimat penjelas. Jadi saya ulang, paragraf itu ada satu kalimat utama yang di dalamnya ada gagasan pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ini beberapa kalimat penjelas yang di dalamnya ada ide-ide penjelas. Oke, saya lanjutkan. Ini kalau di peta konsepnya begini, kalau dipetakan, jadi paragraf memuat A. Kalimat utama, B. Kalimat penjelas. Kalimat utama itu di dalamnya ada ide pokok, kalimat penjelas di dalamnya ada ide penjelas. Gampangannya begini, kalimat utama itu rumahnya, ide pokok itu penghuninya, begitu saja. Artinya kalau dihitung dari jumlah kata-katanya, maka kalimat utama dengan ide pokok jumlah kata-katanya lebih banyak kalimat utama. Karena kalimat utama ini merupakan rumahnya rumahnya ide pokok. Gitu. Oke, jelas ya? Jadi paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama ini hanya satu dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas lebih dari satu tentunya. Karena mereka berfungsi menjelaskan kalimat utama. Di dalam kalimat utama ada ide pokok atau gagasan pokok atau pikiran utama. Sementara di dalam kalimat-kalimat penjelas ada ide-ide penjelas. Mudah-mudahan dari sini lebih gamblang dan lebih bisa membedakan apa itu kalimat utama dan apa ide pokok. Nah, ini lanjut. Kalimat utama biasanya berisi ide pokok yang berupa pernyataan umum atau sebuah simpulan. Bila ide pokok itu berada di awal paragraf, berarti kalimat utamanya berada di awal paragraf. Dan bila ide pokok di akhir paragraf, berarti kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Sementara kalimat penjelas mendukung atau menjelaskan kalimat utama yang didahului atau didampingi kata penghubung, kata ganti, atau pengulangan kata sebelumnya. Jadi kalau itu ada kata penghubungnya, didahului dengan kata ganti, atau ada pengulangan dari kata sebelumnya, maka kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas.
Nah ini ide pokok disebut juga atau istilah lainnya adalah gagasan pokok, pikiran utama, yaitu pokok pikiran yang berada di dalam kalimat utama dan dijelaskan oleh kalimat penjelas yang di dalamnya terdapat ide penjelas. Mudah-mudahan kalimat ini saudaraku tidak bingung ya. Oke, bagaimana cara menentukan ide pokok atau menyimpulkan sebuah bacaan? Ikuti langkah-langkah berikut ini. Coba perhatikan. Untuk menentukan ide pokok tiap paragraf. Perhatikan. Pertama, cermati kata kunci tiap kalimat. Yang kedua, tanyakan apa atau siapa yang dibahas dalam kalimat atau paragraf itu. Jawablah dengan satu kata kunci yang sudah tersedia tadi. Yang sering diulang, yang sering muncul tadi. Setelah itu tanyakan bagaimana tentang kata kunci jawaban yang pertama tadi. Baru langkah yang keempat, simpulkan beberapa kata kunci dari B dan C di atas. Kemas dalam kalimat baru. Itulah yang dinamakan ide pokok. Oke, baik, kita lihat. Isi paragraf didapat dari mengemas kata-kata kunci yang ada dalam setiap kalimat pada paragraf tersebut. Cara menuliskannya, tulis dulu ide pokoknya, baru diikuti kata-kata kunci lain sebagai ide penjelas. Ini cara menentukan isi paragraf. Oke, contoh begini. Oke, kita contohkan. Ini ada sebuah paragraf. Satu paragraf. Setelah kita membaca paragraf ini, kita akan mendata kata kunci. Oke. Kalimat pertama. Beras seminggu lalu berharga Rp2.000 per liter. Kini berubah menjadi Rp2.250 per liter. Itu kalimat pertama. Kalimat yang kedua, gula pasir melonjak dari Rp2.500 per kilogram menjadi Rp3.000 per kilogram. Berarti naik dong. Naik ini ya. Kalimat ketiga, minyak kelapa walaupun tidak seberapa naiknya, tetapi secara nyata beringsut naik dari Rp5.500 per kilogram bulan lalu menjadi Rp5.550 per kilogram sekarang. Artinya naik lagi dong. Nah, apa yang naik? Bahan pokok tadi, harga barang pokok. Oke. Kalau kita goblok-goblokan, berpikir goblok-goblokan gitu, paragraf tersebut, ide pokoknya, ingat, tanya apa yang dibahas? Harga barang pokok kan? Harga barang pokok. Bagaimana harga barang pokok? Jawab, di situ ada kata kunci. Naik, naik, naik. Nah, berarti kalau ini disusun dalam sebuah kelompok kata, harga barang pokok naik. Inilah inti dari paragraf tersebut. Inilah ide pokok dari paragraf tersebut. Ini nek berpikir goblok-goblokan. Nah, ternyata dari kata-kata harga barang pokok naik, ini tempatnya ada di kalimat pertama. Ada di dalam kalimat pertama. Kalau begitu, kalimat yang berisi
ide pokok tersebut dinamakan kalimat utama. Oke, ini nek berpikir goblok-goblokan. Mari kita berpikir dengan analisis. Oke, coba lihat tadi kalimat pertama ada kata kunci harga. Kata inti kan di sana ada harga. Ada apa lagi? Ada barang pokok. Ada apa lagi? Ada kata naik. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua ada kata kunci beras berubah. Tadi sudah ada kata ya, beras berubah. Harga kan itu harganya jelas berubah itu. Kalimat keempat ada gula pasir melonjak. Tentu saja harganya kan ini. Yang kalimat keempat ada minyak kelapa beringsut naik. Tentu saja kan yang dibicarakan naik itu kan harga barang pokok tadi. Jadi intinya dari kalimat 1 sampai kalimat 4 yang dibicarakan soal harga. Harga apa? Harga barang pokok. Bagaimana harga barang pokok itu? Naik. Nah, itulah ide pokoknya. Sudah jelas ya? Mudah-mudahan amat jelas. Sekali lagi, setelah membaca paragraf, tanya saja apa atau siapa yang dibahas. Bagaimana hal itu, gitu aja. Nah, jawabannya tentu dari kata-kata kunci yang sudah kita data tadi. Kalau dirangkaikan, 2 atau 3 kata kunci itu, itulah yang dinamakan dengan ide pokok. Apabila kata-kata ide pokok itu berada dalam sebuah kalimat, tentunya kalimat itulah yang dinamakan kalimat utama. Rumahnya ide pokok. Oke, sangat jelas. Ini menyimpulkan tadi kesimpulannya, harga barang pokok seperti beras, gula pasir, dan minyak kelapa bergerak naik. Ini adalah kesimpulan dari paragraf tersebut. Kan sudah masuk semua. Kalimat pertama harga barang pokok. Kalimat kedua ada beras, ada pasir, ya ada gula pasir, ada minyak, ada kata kunci naik. Disimpulkan, jadikan satu kata-kata kunci tersebut jadilah sebuah kesimpulan. Sekali lagi, ide pokoknya adalah kata-kata kunci yang sering muncul tadi. Naik. Apa yang naik? Harga barang pokok. Ini dijelaskan oleh siapa apa saja yang naik tadi ya. Ya beras, ya gula pasir, ya minyak kelapa. Kalimat-kalimat yang ada di dalamnya itu beras berubah, gula pasir melonjak, minyak kelapa beringsut naik. Ini adalah kalimat-kalimat penjelas, pendukung dari kalimat yang pertama. Oke, itulah tentang ide pokok. Baik, sekarang kita coba lagi. Untuk paragraf yang kedua. Sembari kita membaca kalimat-kalimatnya, kita sambil mendata kata-kata kuncinya. Oke, kita mulai. Jam meja yang biasanya berdering jam 8 untuk membangunkan dagu sekali lagi membisu karena lupa diputar. Aduh, sial. Hati kita begitu. Sial, kata kuncinya sial ini. Oke. Kita data kata kuncinya. Ada jam meja, ada membisu. Gitu kan ini kalimat ini. Kemudian kalimat yang kedua. Kalimat yang putih itu. Akibatnya saya terlambat bangun. Duh, sial. Terlambat bangun ini kata kuncinya. Kalimat yang ketiga. Cepat-cepat saya pergi ke kamar mandi. Ternyata sabun mandi pun habis. Sabun mandi habis. Sial lagi. Nah, ini. Lupa membelinya kemarin sore. Mau sarapan nasi hangus. Sarapan nasi hangus. Sial lagi ini. Nah, kalimat berikutnya. Mau berpakaian semua baju kotor. Sehingga terpaksa memakai
baju bekas kemarin, baju kotor kata kuncinya kan. Ini sial lagi ya. Nah, kemudian kalimat berikutnya, ketika naik kendaraan hujan lebat sekali. Ada kata kunci, naik kendaraan hujan. Nah, aku basah kuyup. Nah ini basah kuyup. Di kantor dapat omelan. Sial juga ini. Akhirnya kalimat terakhir adalah sungguh sial benar nasibku hari itu. Ada kata kunci, sial benar atau sial. Ada kata kunci, nasibku. Oke, ini untuk data kata-kata kunci sudah ada. Nah, sekarang kalau kita baca dengan tanpa melihat kata kunci misalnya, kita membaca paragraf itu mulai dari jam meja sampai dengan kata nasibku hari itu sial, maka langsung saja kita berpikir goblok-goblokan, apa yang dibahas dalam paragraf itu nasibku, kan begitu, nasibku. Ada kata nasibku ya. Bagaimana nasibku? Sial. Nah, ini. Jadi kata nasibku sial ini adalah ide pokok. Kalau tidak percaya, buktinya apa? Ya, itu bangun lupa karena jamnya gak diputar. Ya, mau mandi sabun habis kan sial. Nah, mau sarapan nasi hangus kan sial. Nah, kalimat-kalimat sebelumnya itu adalah merupakan kalimat-kalimat yang mendukung penjelasan untuk kalimat nasibku sial ini. Nah, kebetulan kata nasibku sial berada di satu kalimat, yaitu kalimat terakhir. Oleh karena itu, maka kalimat terakhir merupakan tempatnya ide pokok paragraf. Namanya adalah kalimat utama. Jadi kalau paragraf ini kalau ditanya, kalimat utamanya berada di akhir paragraf, yaitu mulai dari kata sungguh sial benar nasibku hari itu. Ide pokoknya apa? Nasibku sial. Nah, itu aja sudah. Semoga tambah jelas dengan penjelasan ini. Oke. Nah, kalau kita mau menguraikan mendata, menganalisis ya ini langkah-langkahnya harus mendata kata kunci. Tapi kalau sudah terbiasa dengan tanpa kata kunci pun kita cukup menggunakan dua pertanyaan. Apa atau siapa yang dibahas dalam paragraf itu, lalu bagaimana jawaban dari kata kunci yang tadi. Itu aja sudah. Oke, kesimpulannya dari paragraf yang barusan kita baca, sejak bangun tidur, mandi, sarapan sampai berangkat sekolah, nasibku hari ini sial benar. Ini adalah sebuah kesimpulan karena menyimpulkan mengambil kata-kata kunci dari masing-masing kalimat diramu menjadi sebuah kalimat. Nih, ini kesimpulan. Inti paragrafnya apa? Inti paragraf atau ide pokok atau gagasan utamanya apa? Yang dibahas siapa kan? Aku. Bagaimana aku? Sial. Nah itu intinya. Aku sial. Itu aja. Kalimat utamanya yang mana? Ya kalimat yang ada kata aku sial. Di mana? Kalimat terakhir dong. Kalimat utamanya adalah kalimat terakhir. Oke? Demikian penjelasan singkat saya, mudah-mudahan lebih bisa memahami apa itu ide pokok, paragraf, dan kalimat utama. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.